Jelas? Jelas, Ustaz. Oke, baik, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masih saya warahmatullahi wabarakatuh. kita coba melanjutkan pertemuan kita, ya, membahas tentang kita tidak sempat mendiskusikan tentang guru dan administrasi pendidikan. Kemudian hari ini tentang manajemen pekerjaan dalam pendidikan. Kita coba singgung serba sedikit saja, ya, mudah-mudahan bisa saya lakukan hari ini. Walaupun memang masih ada ingin, ya, itu nggak apa-apa, insya Allah bisa. Baik, pertama saya coba membahas dulu tentang guru dan administrasi pendidikan. Semua kita nggak merasa kata-kata guru, ya, semua habis sudah paham. Ini kayaknya ada yang nggak, coba tolong di mute dong, biar nggak mantul suaranya. Jadi suaranya mantul ini kayaknya. Ya, oke. Nggak asing bagi kita untuk mendengarkan kata tentang guru. Ya, apa sih itu guru kan gitu. Ya. Guru pada satu sisi saya katakan di sini biasa ambil definisinya adalah orang yang dengan sengaja memberikan pertolongan kepada peserta didik untuk belajar dan mendapat mandiri. Ya. Guru belum tentu pendidik, tapi pendidik sudah pasti. Nah, kenapa? Dari pengertian ini maka bisa kita katakan bahwa seorang guru itu harus orang yang memang sengaja untuk masuk ke dalam dunia pendidikan. Jadi menjadi seorang guru itu memang harus panggilan jiwa, panggilan hati, ya, bukan terpaksa oleh orang tua atau dipaksa oleh siapapun, ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya proses pendidikan itu tidak seperti memproduksi barang, ya. Pendidikan itu butuh proses yang lama dan belum tentu hasilnya seperti kita memproduksi barang. Ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi proses pendidikan. Ya, maka untuk menjadi seorang guru itu butuh ketulusan, butuh kesabaran, ya, butuh kelembutan, butuh kejujuran, butuh kedisiplinan dan lain sebagainya. Ya, tidak obahnya kita bicara tentang pendidikan itu bahwa guru yang pertama dan utama itu adalah orang tua. Itulah yang kita sebut dengan guru secara kodrati. Yang dalam tri pusat pendidikan disebut dengan pendidikan informal. Pendidikan yang diberikan di rumah adalah pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak. Nah, kan tidak ada orang tua yang tidak sengaja mendidik anaknya. Pasti dengan sengaja. Ya, apa maksud dengan sengaja? Bahwa seorang orang tua itu mendidik anaknya dengan segenap jiwanya, dengan segenap hatinya, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, ya, dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh tanggung jawab, dan lain sebagainya. Karena pendidikan di rumah itu tidak bisa memberikan segalanya, maka dilanjutkanlah pendidikannya itu ke pendidikan formal. Ya, pendidikan formal berarti pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah ini berarti peran orang tua digantikan oleh guru. Nah, berarti di sekolah yang menjadi orang tua adalah guru. Maka peran orang tua yang di rumah tadi harus bisa sama dengan peran orang tua di rumah. Jadi peran guru itu harus bisa melanjutkan peran orang tua. Bagaimana perannya ya mendidik anak di sekolah itu ya dengan segenap jiwa, ya, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh kelembutan, ya, dengan kedisiplinan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang guru itu tidak bisa karena terpaksa. Kan kalau misalnya orang tua kita terpaksa mendidik kita akan berhasil. Nah, itu juga yang terjadi dengan guru. Bahwa seorang guru itu tidak bisa secara terpaksa. Karena banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam dunia guru. Jadi pada satu sisi definisi guru itu adalah bahwa itu adalah panggilan jiwa, ya, rasa tanggung jawab yang harus dilakukan kepada peserta didik karena melanjutkan pendidikan yang sudah dilakukan oleh keluarga di rumah.
Itu pada satu sisi. Nah, pada definisi yang kedua, saya katakan bahwa yang namanya guru itu adalah profesi. Nah, beda ya antara pekerjaan dengan profesi. Kalau pekerjaan semua orang bisa mengerjakan. Yang penting pengalaman itu bisa menjadi bekerja, ya. Tapi kalau profesi itu butuh ilmu tersendiri. Itulah bedanya antara pekerjaan dan profesi. Nah, guru bukan pekerjaan, tapi adalah profesi. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menjadi seorang guru, maka profesi itu harus sengaja dia pilih, bukan karena tidak sengaja. Nggak sengaja jadi guru, itu kan bahaya itu. Ya, jadi menjadi guru itulah profesi yang sengaja dipilih oleh seseorang dengan berbekalkan ilmu dan pendidikan untuk membekali dia dalam mendidik anak. Apa ilmunya dipelajari di situ? Paling tidak ada 4 kompetensi yang kita sudah bahas di semester 1. Masih ingat kira-kira Chandra 4 kompetensi guru? Masih ingat? Nah, oke. Pertama, kompetensi pedagogi. Ya. Kemudian yang kedua, kompetensi profesional. Ya, kemudian yang ketiga kompetensi sosial dan kompetensi personal. Ya, jadi pedagogik, profesional, sosial dan personal. Ya. Nah, kompetensi yang paling mendukung inilah yang harus dikuasai. Ya, bagaimana kita mendidik, bagaimana kita memahami psikologis anak dan seterusnya, itu sangat dibutuhkan di dalam ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, akan tetapi bagi guru PAI tidak cukup hanya 4 kompetensi. Ya, karena kok guru PAI itu dituntut lebih gitu. Ya, baik itu sebagai guru di sekolah dan juga sebagai guru di masyarakat. Itu guru PAI. Jika di masyarakat nggak akan jadi guru fisika apa nanti? Ya, kalau misalnya Chandra jadi guru PKN di masyarakat nggak akan jadi guru PKN, nggak ada guru PKN di masyarakat. Kalau Agung jadi guru olahraga di sekolah nggak ada guru olahraga. Tapi kalau Anda jadi guru PAI, maka di masyarakat pun Anda jadi guru. Ya, untuk yaitu kompetensi spiritual dan kompetensi leadership. Inilah yang perlu dipahami. Oleh karena itu, maka seorang guru itu bisa kita simpulkan ada yang disebut dengan unsur kesengajaan dari panggilan jiwa kita untuk menjadi seorang guru. Maka selanjutnya setelah itu bahwa kesengajaan ini juga sengaja memang masuk di fakultas pendidikan, nggak bisa dari fakultas non pendidikan. Itulah kenapa sekarang itu pemerintah tidak mau lagi mengangkat guru dari fakultas non pendidikan. Meskipun dulu bisa dibantu dengan program Bata 4, ya, tapi sekarang sudah ditutup. Kenapa? Ada kesan seperti tidak disengaja menjadi guru. Makanya untuk menjadi seorang guru itu harus dari fakultas pendidikan. Ya, oke, baik, sebentar, tolong sebentar ya, saya nyalain lampu. Suaranya putus-putus nggak? Iya, putus-putus. Iya ya, berarti sama. Putus-putus. Tes, ada suara nggak? Ada.
sebentar karena udah mulai gelap, jadi harus saya nyalain lampu dulu biar nggak kegelapan gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian karena supaya bisa kita menjalankan profesi guru itu dengan baik, maka ada yang disebut dengan perlunya orientasi bagi seorang guru. Ya, apa itu orientasi? Orientasi adalah masa kita mengenal lingkungan dan lingkup pekerjaan sebagai seorang guru atau lingkup profesi kita sebagai seorang guru. Apa yang dimaksud dengan mengenal lingkungan? Mengenal lingkungan artinya bahwa seorang guru itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah di mana dia bertugas. Dengan siapa saja dia akan terlibat dalam pekerjaannya. Ini yang perlu dipahami oleh seorang guru maupun calon guru. Ya. Nah, bagi Anda ya, calon guru, maka itu akan Anda dapatkan nanti insya Allah pada semester 7. Ya, di mana semester 6 nanti akan ada micro teaching, PPL 1 Anda mengajar teman Anda sendiri. Tapi nanti akan ada yang di semester 7 disebut dengan PPL 2 real teaching. Nah, real teaching ini nanti Agung, Chandra, dan Monika Anda harus mengajar di sekolah di SLTA, SMK ataupun SMA selama 1 semester. Nah, ini akan turun ke lapangan langsung nih nanti. Nah, disinilah kita akan nanti mengenal bagaimana sih lingkungan sekolahnya sebenarnya. Ya, akan seperti apakah? Karena kan tidak semuanya ya apa yang kita pelajari di kuliah akan ada di lapangan. Nah, makanya ada orientasi yang kita berikan 6 bulan kepada mahasiswa bagaimana sebenarnya mengajar di sekolah yang sesungguhnya. Syukur-syukur bagi yang sudah pernah mengajar. Tapi kalau yang belum ini pengalaman. Ya. Ada 3 manfaat dari PPL nanti. Apa manfaatnya? Pertama adalah untuk orientasi, mengenal lingkungan sekolah, bagaimana cara bekerja di sekolah atau bagaimana menjalankan tugas di sekolah. Kemudian yang kedua, itu juga sekaligus untuk bisa menjadi penelitian Anda untuk skripsi. Apa problem yang ditemukan di sekolah? Maka itu bisa Anda angkat menjadi bahan untuk skripsi Anda. Karena itu selalu berjalan setiap tahun. Ya. Lalu yang ketiga, untuk apa? Bisa juga sekaligus untuk menjadi ajang promosi. Kenapa ajang promosi? Cukup banyak mahasiswa yang akhirnya dari PPL 2 itu akhirnya ditarik oleh sekolah itu untuk menjadi guru yang sesungguhnya. Tidak usah mana-mana lagi di sekolah kami aja mengajarnya. Itu sering terjadi. Jadi ada 3 manfaat dari PPL 2 itu nanti. Ya kalau yang sudah bekerja ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang belum, itu sebagai ajang promosi ada untuk bagaimana mengenalkan diri Anda sebagai seorang guru. Dan itu cukup banyak kasusnya yang akhirnya di mana kita PPL itu rata-rata ada alumni kita yang menjadi guru PHI misalnya. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah mengenal lingkup pekerjaan. Jadi kalau tadi lingkungan pekerjaan, sekarang adalah lingkup pekerjaan atau lingkup profesi kita sebagai seorang guru. Nah, di sini perlu kita bedakan. Ya. Guru itu pada satu sisi dia adalah tenaga pendidik, di sisi yang lain dia adalah tenaga kependidikan. Inilah kaitannya dengan administrasi pendidikan tadi, guru dan administrasi pendidikan. Pada saat dia menjadi tenaga kependidikan, maka pada saat itu tugas dia dalam menjalankan tugas-tugas yang bukan mengajar di kelas. Jadi bedanya kira-kira begini. Pada saat seorang guru itu melakukan interaksi di dalam kelas, mengajar di dalam kelas, dalam proses belajar mengajar mau di dalam atau di luar kelas gitu ya, itu berarti guru itu pada saat itu berada sebagai seorang tenaga pendidik. Ya, sebagai tenaga pendidik. Tapi pada saat guru itu sedang menyusun prota, menyusun promes, ya nanti akan ketemu itu nanti pada kuliah berikutnya ada program tahunan, program semester, membuat RPP, silabus, membuat media, ya, kemudian membuat soal ujian, mengoreksi hasil ujian, mengisi rapor, ya, mengurus kepangkatan, bahkan sampai mengurus sertifikasi, ya. Pada saat itu guru berarti sebagai tenaga kependidikan. Ya, jadi harus bisa kita bedakan ya antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, itulah lingkup tugas
profesi guru. Jadi nggak cukup hanya mengajar. Makanya kenapa seorang guru itu harus mengerti IT, kenapa seorang guru itu harus ada kegiatan di luar sekolah. Karena itu untuk penunjang kegiatan sebagai seorang guru. Nah, sama seperti tadi yang saya katakan, lingkup pekerjaan seorang guru agama. Itu tadi yang saya katakan. Ya, seorang Salman nanti kalau tiba-tiba nanti ada di masjid, wah ini ada Ustaz Salman, tolong Ustaz Salman yang jadi imam. Begitu Salman bilang nggak bisa, maka disitulah cacat seorang guru PAI yang kelihatan. Ya. Begitu Chandra diminta jadi khatib karena khatibnya nggak hadir, lalu menyatakan nggak punya konsep untuk naik mimbar pada hari itu, maka ada saat itulah bahwa Chandra sebagai guru PAI dianggap tidak benar, tidak profesional, tidak memiliki kompetensi. Ya. Pada saat Agung nanti misalnya diminta oleh tetangga sebelah rumah misalnya, Bung, tolong dong nanti malam karena ibu saya meninggal, tolong pimpin tahlil ya. Ini kan yang tidak kita pelajari di dalam perkuliahan. Tapi itu harus dimiliki, harus dikuasai. Inilah yang dimaksud dengan kompetensi spiritual. Ya, harus bisa. Ya, misalnya siapa lagi, misalnya Rahayu atau misalnya Monica misalnya gitu kan, kebetulan ada tetangga yang meninggal, tolong bantu dong gimana sih cara ngurus jenazah. Aduh jangan saya dong, saya takut sama jenazah. Selesai guru PHI di situ itu, ya. Nah jadi itulah lingkupnya. Jadi agak beda memang lingkup ya pekerjaan atau profesi seorang guru PAI dengan guru yang lain. Ya, jadi itulah kenapa kita harus melakukan orientasi. Jadi baik itu orientasinya kepada lingkungan pekerjaan kita atau lingkungan profesi kita, maupun pada lingkup pekerjaan dalam profesi kita itu. Itu yang perlu dipahami oleh seorang guru. Ya, itulah kenapa harus ada kuliahnya 4 tahun. Kenapa harus ada mata kuliah ASPE, nanti ketemu ada administrasi pendidikan. Nanti ada lagi perencanaan pembelajaran, ada strategi belajar mengajar, ada teknologi pendidikan, dan seterusnya. Mata kuliah yang akan Anda hadapi sampai semester 8 itu ya memang untuk mengacu kepada pengenalan lingkup dan lingkungan profesi guru. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh guru itu dalam orientasi. Ya. Apa itu? Pertama, bahwa seorang guru itu harus mengenal dan memahami di mana dia bertugas. Ini kaitannya lagi dengan mengenal lingkungan. Ya, meskipun kita punya ide yang bagus, ya, Chandra misalnya punya ide yang bagus, Ayu punya ide yang bagus, misalnya Nida punya ide yang bagus, ya, misalnya punya ide yang bagus, misalnya gitu kan, nggak bisa kita langsung sampaikan ide kita. Kita harus beradaptasi dulu dengan sekolah itu. Kita harus mengenal dulu bagaimana budaya sekolah itu, bagaimana iklim kerja sekolah itu. Barulah setelah itu kita harus bisa menyampaikan ide-ide kita. Tanpa itu kita tidak bisa menyampaikan ide kita dalam, meskipun kita punya ide yang bagus untuk memajukan sekolah. Ya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan fisik dan mental. Apa yang dimaksud dengan menyiapkan fisik? Belajar bagaimana menyesuaikan penampilan kita sebagai seorang guru. Itulah kenapa di Fakultas Agama Islam itu, terutama baik itu PAI maupun PBA, kenapa sih kok kita para dosen itu nggak begitu nyaman melihat mahasiswa gondrong? Karena kita fakultas keguruan. Ya, fisik kita itu akan mempengaruhi cara pikir kita dan cara kita bersikap. Iya kan? Coba saja rasakan, misalnya kalau penampilan fisik kita tidak meyakinkan, kira-kira sikap kita juga bisa benar nggak untuk jadi guru? Pasti ada keraguan. Tapi kalau secara fisik kita, penampilan kita sudah sebagai seorang guru, itu akan menunjang kita untuk menjalankan tugas kita dalam proses belajar mengajar. Jadi, kenapa harus menyiapkan fisik? Ya artinya kenapa yang laki-laki kita bilang nggak usah
Jangan rambut gondrong, yang wanita jangan pakai pakaian ketat dan sebagainya. Karena ya itu cerminan guru nanti. Kita harus terbiasa dulu dengan kondisi-kondisi itu. Ya, supaya nanti begitu jadi guru nggak kaget. Ada juga tuh mahasiswa yang sampai mau PPL 2 baru potong rambut gondrongnya gitu. Nah, akhirnya itu juga dia merasa begitu masuk ya kok diisi rambut pendek. Nah, jadi masalah nggak gitu. Ya, jadi bagaimana menyiapkan fisik. Ya, menjadi seorang guru, menyesuaikan penampilan kita sebagai seorang guru. Karena kenapa? Yang namanya guru itu kan ditiru dan digugu. Ya. Apa maksudnya ditiru? Semua tindak tanduk kita akan dicontoh oleh siswa. Ada apa yang maksudnya dengan digugu? Dijadikan idola. Ya. Jadi dijadikan standar bahwa kalau yang baik itu yang seperti guru itu. Aku mau dong seperti guru itu. Jadi idola. Sama seperti kita punya orang tua di rumah. Ada nggak yang nggak mengidolakan orang tuanya? Wah, kalau ada yang nggak mengidolakan orang tuanya, berarti ada yang salah bagi orang tua dalam mendidik kita itu kan. Ya, bagaimanapun kita pasti mengidolakan orang tua kita. Orang tua kita penyayang, orang tua kita penyabar, orang tua kita tegas dalam mendidik dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana kita bisa mampu menjadi idola, ya. Makanya harus mulai belajar tampil sebagai seorang guru, dan mulai dari berpakaian, penampilan fisik dan lain sebagainya. Tegasnya seorang guru itu harus tampil dan berpenampilan sebagai seorang pendidik yang baik. Inilah yang makanya saya tuliskan di sini. Nah, sementara yang dimaksud dengan persiapan mental itu adalah bagaimana kesiapan secara psikologis seorang guru untuk mampu menjalankan tugas dan profesinya dalam mendidik peserta didik dengan berbagai tantangan, hambatan, ujian yang akan silih berganti datang dalam proses kita mengantarkan anak-anak kepada kemandirian. Nah, ini kan sudah banyak kita lihat sekarang. Ya, sudah banyak kasusnya yang kita temukan. Bagaimana seorang guru kok bisa dibully oleh siswa? Ya, bagaimana kok ada terjadi tindak kekerasan dari seorang siswa kepada guru? Kita nggak bisa juga sepenuhnya menyalahkan siswa. Tapi juga kita harus mengoreksi kepada guru itu. Kita kembalikan kepada yang tadi. Jangan-jangan guru ini menjadi guru bukan karena panggilan jiwanya. Ya. Sama seperti kemarin saya katakan, sehingga kalau saya ngelihat Chandra, pokoknya Chandra itu jelek aja di mata saya gitu. Mau benar mau salah gitu kan, itu kan berarti nggak benar jadi guru. Ada unsur dendam di situ kan, pada seorang guru nggak boleh pendendam. Marah boleh marah, tapi nggak boleh dendam. Nah, jadi itulah kenapa banyak hal yang terjadi dalam dunia guru ini yang kadang-kadang makanya perlu orientasi. Tidak cukup hanya perkuliahan. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita dapat menempatkan diri secara tepat. Nah, ini juga tadi sudah singgung. Ya, bagaimana kita menempatkan diri kita di sekolah? Bagaimana kita menempatkan diri kita di masyarakat? Tidak boleh bertentangan. Ya, misalnya di sekolah berpakaian yang rapi, tapi begitu sudah di luar sekolah pakaiannya sembarangan, nggak boleh juga. Karena di masyarakat pun kita dicontoh. Ada tuntutan yang lebih dari masyarakat terhadap guru PAI. Itu yang harus kita pahami. Makanya saya katakan tadi kalau Chandra nggak bisa jadi imam sholat, wah bahaya Chandra. Kan? Iya. Seorang panaga misalnya tidak mampu membantu menyelenggarakan memandikan jenazah, wah itu bahaya. Kita harus belajar itu. Jadi sehingga kita mampu menempatkan diri kita secara tepat di masyarakat. Ya, karena ada peran lebih yang dituntut oleh masyarakat. Ya. Kemudian yang keempat, apa gunanya orientasi itu bagi seorang guru adalah agar dapat bekerja secara kooperatif dan kompetitif. Apa maksudnya bekerja secara kooperatif? Bisa bekerja sama. Ya, nggak akan mungkin seorang guru itu sukses di sekolah kalau dia kerja sendirian. Nggak akan berhasil seorang kepala sekolah kalau semuanya dia kerjakan secara sendirian. Ya, butuh tim. Ya, apalagi kita kalau melihat sebagai manusia itu sebagai makhluk sosial yang dia butuh orang lain. Nggak mungkin segala sesuatu itu kita kerjakan sendirian. Kita butuh orang lain.
Maka perlu bagaimana kita mampu bekerja dalam tim. Coba Anda lihat, dalam beberapa kesempatan-kesempatan lowongan pekerjaan, selalu ada persyaratan siap bekerja di dalam tim. Selalu ada itu. Mau jadi guru, mau jadi apapun di kantor, mau dimanapun. Pasti ada salah satu syarat yang diminta, siap untuk bekerja dengan tim. Karena kalau nggak bisa bekerja dengan tim, malah justru kita jadi duri. Jadi penghalang gitu kan. Maka harus mampu bekerja dalam tim. Lalu apa berikutnya adalah kompetitif. Apa maksudnya kompetitif? Bahwa seorang guru itu boleh kita maju, boleh kita berprestasi, tapi berprestasilah secara sportif. Jangan sikut kiri kanan. Ya, jangan menjatuhkan orang demi kita untuk bisa maju. Jangan membuat fitnah, apalagi kalau istilahnya sekarang jangan membuat hoax, gitu kan? Agar kita bisa maju lalu kita bikin isu terhadap diri orang lain. Nah, inilah gunanya yang perlunya orientasi. Kemudian yang kelima adalah bagaimana supaya kita mampu meraih sukses secara optimal. Apa maksudnya? Bahwa budaya kerja seorang guru itulah budaya kerjanya adalah karya dan prestasi. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Tidak ada kata berhenti untuk membaca. Tidak ada kata berhenti untuk menjalani, memperdalam ilmu pengetahuan. Itu konsep seorang guru. Apabila seorang guru itu berhenti membaca, berhenti belajar, berhenti mengembangkan diri, maka pada saat itu juga seorang guru itu sebenarnya juga harus berhenti mengajar. Jadi seorang guru itu ya mau tidak mau long life education. Sesuai dengan konsep Rasulullah kan, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Ya. Nah, inilah gunanya yang disebut dengan orientasi bagi seorang guru. Nah, ini sedikit saya mencoba mengupas materi yang minggu kemarin. Oke. Baik, sekarang saya akan coba masuk ke materi kita yang hari ini tentang manajemen perubahan dalam pendidikan. Ya. Perubahan yang terjadi dalam manajemen pendidikan ini kenapa? Karena pergerakan yang luar biasa, ya, terhadap tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, perkembangan ilmu pengetahuan sangat cepat, perkembangan teknologi sangat cepat. Apalagi kalau kita membahas untuk era revolusi 4.0, di mana gerakan perubahan itu dirangkap-rangkap gitu. Ya. Nggak hanya satu sisi, tapi bergerak dari semua sisi. Ya. Betul memang, profesi guru itu adalah profesi yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Betul, kita akui itu. Semua orang mengakui itu. Tetapi tidak ada garansi bagi seorang guru akan tetap bisa eksis apabila dia tidak mengembangkan diri. Apalagi melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, perkembangan tuntutan peningkatan pelayanan pendidikan dan lain sebagainya. Itulah kemarin kita bicara mutu itu kan ada dua sisi, masih ingat? Ada standar yang harus kita penuhi, ada kebutuhan pengguna jasa juga harus kita penuhi. Itulah mutu. Nah, kita lihat kedua-duanya ini bergerak terus. Standar mutu akan bergerak terus. Mana contohnya standar mutu yang bergerak terus? Mungkin pada zamannya Pak Naga dulu menjadi seorang guru itu cukup tamatan D1, Pak Naga. Itu sudah standar guru itu. Tamatan D1, D2 itu sudah menjadi guru profesional. Tapi sekarang standarnya naik menjadi S1. 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, standarnya juga pasti akan naik lagi menjadi S2. Ini artinya kalau guru tidak melakukan perubahan, ya dia nggak akan bisa menjadi guru yang baik. Ada standar yang terus naik. Lalu kebutuhan pengguna jasa juga demikian, naik terus. Ya. Seperti kondisi pandemi sekarang, ya, bagi guru yang tidak melakukan peningkatan kompetensi, maka dia akan kedodoran mengajar dalam menggunakan sistem daring. Jadi akan ada terus tuntutan peningkatan kualitas yang tidak pernah berhenti.
COVID ini kan cuma sebagai salah satu perantara saja sebenarnya. Apakah tidak ada COVID lalu pembelajaran tidak akan menggunakan online? Tetap akan ada online. Jadi bukan karena jangan nanti kita salahkan COVID loh. Makanya COVID ini nggak mau pergi kan karena dia disalahkan terus kan gitu. Ya, dianggap dia menyebabkan guru jadi susah mengajar, dianggap dia yang membuat orang jadi susah bekerja kan gitu. Karena semua sektor akan masuk seperti itu. Apapun profesi dan pekerjaan kita. Coba lihat sekarang, orang yang tidak mampu memanfaatkan kondisi ini, maka dia tenggelam dalam kesulitan. Tapi bagi orang yang mampu membaca peluang, orang yang mampu membaca kesempatan, maka dia akan maju. Oleh karena itu, ada cara melakukan peningkatan itu, bagaimana perubahan itu bisa berjalan secara efektif. Nah, yang pertama, agar perubahan itu bisa berjalan secara efektif, baik itu secara individu maupun secara organisasi, maka yang pertama adalah tingkatkan keahlian profesional. Apa yang dimaksud dengan peningkatan keahlian profesional? Meningkatkan mutu diri, meningkatkan wawasan, meningkatkan kemampuan baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi. Ya. Itu yang dimaksud dengan peningkatan keahlian profesional. Nah, jalan satu-satunya yang paling efektif sampai saat ini untuk meningkatkan profesionalisme, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang paling efektif saat ini jalurnya belum ada yang lain selain dari pendidikan. Coba kita lihat, jalur apa yang mau kita pakai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Selain dari pendidikan. Jalur satu-satunya hanya pendidikan. Disinilah kunci seorang guru, saya katakan. Ya. Disinilah tuntutan terhadap Chandra, tuntutan terhadap Rahayu, ya, terhadap Siska, terhadap Putri. Ya. Bahwa yang namanya perubahan, peningkatan sumber daya manusia itu ya tugas guru. Tugasnya Agung. Ya, tugas kita semua sebagai seorang pendidik. Nah, bagaimana kita akan menjalankan itu kalau kita menjalankan profesi sebagai seorang guru itu tidak dengan penuh kejiwaan kita, tidak dengan segenap jiwa kita, gitu. Tapi dalam keterpaksaan. Apa mungkin kita mampu meningkatkan sumber daya manusia? Jelas enggak? Ya, jadi inilah kenapa harus ada peningkatan keahlian secara profesional. Makanya saya katakan di sini, artinya tingkat kualitas pendidikan baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Ya, peningkatan secara kuantitas artinya terjadinya peningkatan jenjang pendidikan. Ya, sedangkan secara kualitas meningkatkan pendidikan itu artinya adalah meningkatkan penguasaan ilmu, meningkatkan penguasaan atau pemahaman terhadap ilmu pengetahuan yang kita dapatkan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat itu makin lama makin berkembang terus, akan meningkat terus. Ya, nanti akan banyak hal-hal yang kita tidak sangka-sangka akan datang kepada kita. Bisa saja misalnya contohnya yang paling sederhana misalnya, ya. Ada tetangga misalnya mau mudik misalnya atau mau kemana ke daerah misalnya gitu, nanya sama Salman karena Salman kebetulan tetangganya. Ustaz Salman, saya mau perjalanan jauh gini, itu saya caranya jamak qasar itu gimana ya? Waduh, saya lihat materinya dulu Bu ya. Materinya apa itu maksudnya apa materinya ya? Enggak bisa. Harus ditingkatkan. Harus mampu kita jawab itu secara refleks. Ya. Kemudian yang kedua adalah atau yang kita miliki untuk peningkatan kompetensi. Ya, apa artinya? Memberdayakan potensi sumber daya manusia itu artinya memaksimalkan seluruh karyawan. Nah, kalau misalnya jadi kepala sekolah, Pak Naga nanti jadi kepala sekolah gitu misalnya ya. Artinya bagaimana kita memaksimalkan seluruh karyawan yang sudah ada
atau orang-orang yang sudah berada dalam suatu organisasi untuk bekerja, berkarya dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan atau tujuan organisasi. Artinya memaksimalkan. Kalau terjadi penumpukan karyawan yang tidak bekerja secara maksimal, maka ini akan mengganggu mutu. Karena dia akan menjadi beban. Panaga misalnya punya karyawan 10, tapi yang bisa kerja yang Panaga maksimalkan hanya 7. 3 ini pelengkap penderita saja misalnya, gitu kan? Tapi gajinya tetap harus dibayarkan. Nah, ini kan artinya akan mengganggu proses peningkatan mutu, akan mengganggu proses perubahan. Mungkin secara finansial, Panaga bisa membayar, nggak ada masalah secara finansial. Tapi secara peningkatan mutu itu pasti akan mengganggu. Kalau memang ada kelebihan finansial, kenapa kita optimalkan untuk peningkatan kualitas SDM-nya, bukan menambah SDM. Itu yang harus kita paham. Jadi bagaimana kita memberdayakan? Karena dengan cara memberdayakan itulah orang akan bisa maksimal. Sama persis kasusnya misalnya dalam keluarga misalnya. Ya. Kenapa sih ada orang berkeluarga itu nggak mau memakai pembantu? Semua dikerjakan bersama. Itu dalam rangka memberdayakan sebenarnya. Karena kalau semuanya diserahkan, ada yang ini yang ngurus gitu kan, semua ada yang mengurus. Lalu anggota keluarga mengapain? Cuma tidur-tiduran. Artinya kita tidak mengoptimalkan potensi keluarga. Justru seharusnya potensi keluarga itu kita optimalkan. Sehingga dia akan mendorong kepada kemandirian. Itu konsep tadi, bagaimana mendorong kepada kemandirian. Saya nggak lupa dulu orang tua saya bagaimana dulu. Saya cuma di rumah itu, orang tua saya cuma punya 3 anak, 3-3-nya laki-laki. Tapi orang tua saya nggak mau pakai pembantu. Kenapa? Semuanya harus bisa. Giliran saya dipanggil, ayo kamu nyuci, ayo kamu yang ngepel, kamu yang ini, yang itu. Artinya apa? Memaksimalkan potensi yang ada. Sehingga kompetensi yang kita ingin tingkatkan itu karena kita maksimalkan, dia akan berjalan dengan baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia yang ada, baik itu dalam organisasi maupun di dalam diri. Kalau kita secara pribadi ya di rumah. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, stimulasi inovasi dan perubahan. Apa yang maksudnya stimulasi inovasi dan perubahan? Jangan alergi dengan perubahan. Jangan alergi dengan inovasi. Ya, kadang-kadang orang sangat takut keluar dari zona amannya. Ya, apa yang maksud dengan takut keluar dari zona aman? Dia sudah nyaman nih. Seperti misalnya Anda sekarang, Anda kan keluar dari zona aman. Harusnya kan Anda pulang kerja sudah bisa tiduran di rumah. Ya. Panaga sudah bisa canda-canda dengan anak di rumah. Gitu kan. Harusnya kan seperti itu. Tapi keluar dari zona aman dalam rangka apa? Dalam rangka melakukan perubahan. Dalam rangka melakukan inovasi. Dalam rangka melakukan peningkatan mutu. Kita keluar dari zona aman kita. Ya. Memang yang namanya inovasi dan perubahan itu kadang-kadang dirasakan nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Ya. Awalnya nggak nyaman itu. Ya. Orang yang biasanya tidurnya sehari 10 jam, sekarang dijadikan dikorting 50% jadi 5 jam. Itu kan nggak nyaman pertamanya. Itu. Ya. Udah biasa tidur 10 jam satu hari. Gitu kan. Lalu sekarang gara-gara kuliah, banyak tugas dari Pak Firdaus, banyak tugas dari dosen-dosen lain. Wah, tidurnya jadi tinggal 5 jam sehari. Awalnya nggak nyaman. Itu dimaksud dengan stimuli inovasi dan perubahan. Jangan alergi terhadap perubahan. Jangan alergi terhadap inovasi. Kenapa? Karena perubahan itu akan terus berjalan. Nggak akan pernah ada berhentinya perubahan. Kalau kita tidak melakukan perubahan, ya kita nggak akan bisa berperan di masyarakat. Ya, oke, baik. Kemudian yang berikutnya adalah atasi kesementaraan. Nah, ini kayaknya memang peran-peran ini yang sudah kepala-kepala ini. Siapa yang sudah kepala sekolah? Ada yang kepala sekolah nggak ini?
Pak Naga udah kepala sekolah barangkali? Ya. Belum, Pak. Udah pernah jadi kepala sekolah ya? Ya. Atau jadi pimpinan lah di kantor ya. Siapa yang udah jadi pimpinan di siapa nih? Saya lihat di sini. Apa mungkin Monica barangkali udah jadi pimpinan? Ya. Belum, Ustaz. Insya Allah ya. Doa itu. Insya Allah. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin, atasi kesementaraan. Ya, apa maksudnya kesementaraan? Orang takut bekerja dalam ketidakpastian. Ya. Coba Anda lihat orang yang motivasinya kerjanya sudah diangkat secara tetap dengan seorang karyawan yang kontrak. Motivasi kerjanya pasti beda. Dan itu jelas akan membuat kita terganggu dalam upaya melakukan perubahan. Jadi yang sebaik-baiknya maka dikatakan di sini adalah kesementaraan adalah sesuatu yang membuat orang tidak nyaman dan ketakutan. Kesementaraan berarti tidak ada kepastian dan itu harus segera diatasi. Seorang karyawan bekerja akan tetapi tidak ada kepastian. Selalu dalam kesementaraan, maka motivasi dan kinerjanya pasti tidak akan maksimal. Ya, Anda bekerja tetapi selalu terancam dipecat atau di PHK. Tidak ada kepastian akan keberlangsungan dalam bekerja. Itulah yang dimaksud dengan segera atasi kesementaraan. Segeralah upayakan kepastian, atasi kesementaraan itu agar orang dapat bekerja dan berkarya dengan tenang, dengan optimal, dan menghasilkan produktivitas yang maksimal. Ini kan sekarang ketantangannya kan seperti itu Pak Naga ya. Semuanya sekarang outsourcing kan gitu. Nah ini tantangan buat kita. Mudah-mudahan outsourcing nanti tidak berlaku dalam dunia pendidikan, meskipun sekarang ada arah ke sana gitu kan. Ya, pengangkatan guru sekarang nggak langsung PNS kan gitu. Ya, jadi ada pengangkatan guru sekarang yang modelnya dikontrak dulu kan gitu. Nah, mudah-mudahan ini nanti segera bisa diatasi. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya adalah bekerja dalam organisasi atau jaringan. Kita melakukan perubahan itu pasti kadang-kadang kita membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana. Tidak harus mesti semua sarana prasarana itu kita beli. Tapi bisa dengan bekerja sama. Sebuah sekolah misalnya saya contohkan, kalau misalnya sekolah itu butuh laboratorium komputer, nggak mesti harus beli komputer. Coba cari mitra kerja. Bagaimana mitra kerjanya? Sekolah menyiapkan ruangannya. Lalu mitra kerja kita menyiapkan komputer. Kemudian silakan misalnya selama 3 tahun semua biaya pendidikan komputer itu diambil oleh mitra. Tapi setelah 3 tahun silakan keluar dari sekolah karena komputer sudah jadi milik sekolah. Jadi nggak mesti harus dengan modal besar pengembangan. Ya, tapi bagaimana kemampuan kepala sekolah mencari mitra kerja? Ya. Sekolah ini punya lapangan olahraga yang bagus, nggak mesti harus dibayar semua. Kenapa tidak mengajukan yang disebut dengan bagaimana kita mencari promosi? Makanya coba kita lihat sering sekali di sekolah-sekolah itu ada olahraganya mereknya Coca-Cola, teh botol kan gitu. Ya, Telkomsel, AMT, macam-macam kan. Itu artinya bahwa sekolah itu dalam melakukan perubahan peningkatan mutu dia bermitra dengan orang lain. Karena kalau dibuat semuanya harus dibayar oleh sekolah, tapi bagaimana sekolah itu bisa melakukan mitra dengan orang lain. Nah ini yang perlu dilakukan. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya adalah bantu karyawan menyeimbangkan konflik kehidupan dan pekerjaan. Apa maksudnya di sini membantu menyeimbangkan konflik kehidupan dan pekerjaan? Seringkali orang itu tidak bisa bekerja dengan tenang karena himpitan ekonomi. Ya, orang yang terlilit hutang bekerjanya nyaman nggak Salman? Ya, orang misalnya ya, yang sudah berkeluarga lah saya contohkan di sini yang gampang-gampang aja misalnya Ibu Siti Daria misalnya gitu kan, ya dia mau bekerja tapi ini susu anak di rumah nggak ada gitu kan, habis misalnya, bisa nggak bekerja dengan tenang? Nggak bisa. Ya, ini artinya bagaimana yang namanya
organisasi atau yang namanya sekolah itu mampu melakukan proteksi, ya, memberikan perlindungan mungkin terhadap jaminan kesehatan, ada tunjangan-tunjangan yang bisa diberikan. Yang intinya ini akan membuat produktivitas dan motivasi kerja itu bisa lebih baik. Memang pasti butuh biaya. Itu makanya tadi saya katakan, kenapa tidak dioptimalkan yang sudah ada orangnya? Jangan menambah orang. Kan kira-kira akan lebih efektif seperti itu tenaga ya. Daripada kita menambah orang, lebih baik memberikan fasilitas yang lebih kepada karyawan yang sudah ada, sehingga motivasi kerjanya jauh lebih baik. Ya. Itulah kenapa ada beberapa, kalau kita lihat beberapa organisasi atau perusahaan atau lembaga pendidikan yang tidak melakukan penerimaan karyawan. Karena kenapa? Dia ingin mengoptimalkan yang ada di dalam. Ya, ada perlindungan kesehatan, ada tunjangan kesehatan, ada misalnya tunjangan anak dan lain sebagainya. Kenapa? Dengan cara begitu orang bekerjanya motivasinya akan tinggi dan produktivitas pasti akan tinggi ketimbang menambah karyawan. Nah, inilah kaitannya tadi dengan berdayakan seluruh potensi SDM yang ada. Kalau memang setelah dievaluasi SDM-nya kurang, barulah boleh kita tambah. Tapi kalau belum maksimal, sebaiknya tidak melakukan penambahan karyawan. Ya, ini strategi melakukan manajemen perubahan yang efektif. Ya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan perilaku etis. Apa ini dengan meningkatkan perilaku etis? Ya. Yang dimaksud dengan perilaku etis adalah perilaku yang patut dan pantas. Orang bekerja dengan perilaku yang etis yang tinggi akan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Orang yang bekerja dengan perilaku etis tidak lagi bekerja dengan hanya karena ikatan peraturan kerja. Tidak lagi terikat tapi dia akan lebih terikat kepada motivasi. Artinya apa? Bahwa bekerja itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Bahwa mengajar di kelas itu tidak sekedar hanya mengisi jam pelajaran. Tapi lebih dari itu yang saya katakan dari awal tadi, bahwa kita sedang melanjutkan tugas membentuk kepribadian anak yang sudah dibentuk oleh orang tua dari rumah. Tugas kita melanjutkannya di sekolah. Karena tugas kita mendidik, membentuk kepribadian anak di sekolah, maka perilaku kita juga harus seiring, sejalan, ya, seirama dengan tugas kita. Ya, kita mendidik tapi perilaku kita tidak etis, ya nggak bisa kita mendidik. Kita mengajarkan kejujuran tapi kitanya nggak jujur. Kita mengajarkan kedisiplinan tapi gurunya sendiri tidak masuk kelas. Ini artinya tidak sejalan dengan profesi perilaku etis. Jadi perilaku etis itu artinya apa? Bahwa sejalan antara perilaku kita, kepribadian kita dengan profesi yang kita jalankan. Apalagi kita bicara tentang profesi seorang guru. Nah, inilah barangkali yang perlu saya sampaikan terkait dengan manajemen perubahan dalam pendidikan. Dan ini mungkin memang tidak banyak yang saya bahas di sini. Saya harapkan ada justru lebih banyak membaca. Ya. Kalau membaca tentang manajemen perubahan ini cukup banyak buku-buku tentang manajemen perubahan dalam pendidikan yang sudah beredar di baik itu di dunia maya maupun di toko-toko buku itu sudah banyak. Itulah kenapa juga saya dalam tesis saya juga waktu itu tertarik tentang manajemen perubahan. Dan itu adalah suatu hal yang buat saya yang harus terus dikaji. Ya, karena manajemen perubahan itu ya akan terus berjalan selama dunia ini masih ada. Ya, oke, baik. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ya, saya bisa membuka kesempatan untuk tanya jawab. Ya, karena memang di samping memang waktu, tapi yang terutama sekali memang karena saya masih keringat dingin gitu ya, jadi belum bisa maksimal untuk mengajar pada hari ini. Dan akhirnya inilah tatap muka kita yang terakhir pada semester 3 ini. Atas segala kekurangan, kelemahan, kesalahan saya selama dalam proses belajar mengajar kita selama 1 semester ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama 1 semester ini bisa bernilai ibadah dan dapat meningkatkan
pengetahuan, wawasan, dan kompetensi kita sebagai tenaga pendidik di masa yang akan datang. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan terakhir, saya hanya minta bahwa saya kan tidak memberikan resume ya hari ini, tetapi saya minta tolong di kolom seperti yang minggu kemarin diisikan tentang kesan Anda kuliah selama dengan saya selama 1 semester. Anda boleh berikan koreksian di situ, boleh memberikan masukan di situ, silakan. Pokoknya apa kesan Anda selama kuliah dengan saya selama 1 semester ini, tolong masukkan di kolom tugas mahasiswa untuk semester ini. Karena ini adalah tatap muka yang terakhir, supaya saya juga barangkali ada, pasti banyak kekurangan dan kelemahan saya, bisa saya pelajari lagi, bisa saya perbaiki lagi, dan mudah-mudahan itu bisa untuk meningkatkan diri saya di masa-masa yang akan datang. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Sekali lagi, para seluruh mahasiswa saya kelas semester 3C, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk ujian, saya ingatkan sekali lagi bahwa ujian saya hanya berharap Anda sportif. Jawablah sesuai dengan kemampuan Anda dan jawablah dengan bahasa Anda. Ya, ini yang saya maksud juga dengan perilaku etis tadi. Bagaimana kita melatih itu? Kan nggak mungkin kita bisa menjadi seorang guru yang baik kalau kita ujian nyontek. Nah, ini perlu juga saya sampaikan. Ya, jadi kita belajar jujur, kita belajar sportif, agar kita juga bisa mendidik dengan baik di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi, laluilah ujian dengan baik. Ya, saya akan lebih menghargai apa yang Anda dapatkan daripada Anda melakukan sesuatu dengan cara yang tidak jujur. Ilmu itu bisa nomor sekian, tapi kepribadian kita nomor 1. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian Anda, pekerja sama Anda, dan semua partisipasi Anda selama 1 semester ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama 1 semester ini dalam perkuliahan kita bisa bernilai fisabilillah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah. Amin, amin. Terima kasih semuanya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.